Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Falasan Yusuf, NIM 2020-65027. Di sini saya akan mengerjakan soal UTS Fisika Dasar 1. Soal yang pertama adalah jelaskan yang dimaksud dengan aturan angka penting dan berilah contoh penerapannya. Menurut Anda, apa manfaat dari diterapkannya aturan angka penting ketika kita melakukan pendekatan untuk mendapatkan nilai suatu besar dengan melihat nilai besaran-besaran yang memiliki hubungan timbal balik dengannya? Oke, saya akan menjawab. Yang pertama adalah angka penting merupakan semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran. Angka penting terdiri atas angka pasti dan angka ragu-ragu atau taksiran sesuai dengan tingkat ketelitian alat ukur yang dipergunakan. Contoh penerapannya adalah perhitungan pada operasi aljabar. Misal, di dalam perkalian ada perkalian 2,1 dikali 10. Ini menghasilkan 21. Nah, 21 ini adalah angka penting, di mana di sini terdapat dua angka penting. Selanjutnya, menurut Anda apa manfaat dari diterapkannya aturan angka penting? Nah, dari angka penting sendiri kita dapat mengambil manfaat, yaitu mendapatkan hasil pengukuran yang tepat, karena di dalam fisika hasil pengukuran tidak pernah eksak atau mutlak benar. Selalu terjadi kesalahan pada waktu mengukurnya, dan mempelajari angka penting bertujuan untuk meminimalisir kesalahan. Meminimalisir kesalahan ini juga dapat kita gunakan alat ukur agar lebih teliti. Selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 2, yaitu bola yang ditendang dengan sudut elevasi di antara 0 derajat hingga 90 derajat akan bergerak membentuk lintasan parabola. Kenapa bisa demikian? Jelaskan dengan menggunakan contoh kasus yang Anda mengerti. Jawaban saya adalah contoh kasus penerapan gerakan bola, yaitu bola yang ditendang menggunakan kaki. Maka bola akan terangkat dan melambung ke udara. Ilustrasinya sebagai berikut. Ketika bola ditendang, bola akan melambung ke udara. Ketika bola melambung akan membentuk lintasan bola, membentuk parabola atau lengkung sebelum bola mendarat. Seperti ini. Fenomena ini terjadi karena ketika bola ditendang, bola akan bergerak pada sumbu X dan pada sumbu Y, yang secara tidak langsung akan menimbulkan sudut elevasi sebesar θ. Ketika bola bergerak, bola akan mengalami dua gerak, yakni sumbu X mengalami GLBB, sumbu X mengalami GLB dan sumbu Y mengalami GLBB, sehingga bola tidak bergerak lurus, melainkan membentuk lintasan berbentuk parabola. Selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 3, yakni misal Anda melempar bola ke teman di tengah lapangan. Pada saat Anda melempar bola, tiba-tiba rotasi bumi mengalami percepatan tanpa Anda sadari. Kira-kira apa yang Anda saksikan pada bola yang Anda lempar ke teman tersebut? Jelaskan menurut Anda. Menurut saya, bola yang dilempar tadi akan jatuh dan tidak akan sampai kepada teman tersebut, sebab gaya gravitasi akan meningkat ketika rotasi bumi semakin meningkat, sehingga bola yang awalnya harusnya sampai ke tujuannya, namun di tengah perjalanan bola tersebut, bola akan jatuh karena gravitasi bumi yang semakin meningkat. Selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 4. Soal nomor 4 yaitu hukum Newton tidak berlaku pada saat kerangka acuannya dipercepat atau diperlambat. Jelaskan menurut pemahaman Anda kenapa demikian dan berikan contohnya. Karena jika kecepatan konstan, maka itu termasuk dalam
kerangka acuan inersia. Sehingga jika kerangka acuannya dipercepat atau diperlambat, artinya tidak konstan, maka termasuk ke dalam kerangka acuan non-inersia. Pada kerangka acuan non-inersia, hukum 1 Newton tidak berlaku. Hal ini terjadi disebabkan karena adanya percepatan pada benda atau objek tanpa adanya gaya yang menyebabkan dalam kerangka acuan tersebut. Pada kerangka acuan non-inersia ini tidak memerlukan garis lurus atau medan yang lurus untuk dilewati oleh objek atau benda yang bergerak. Berbeda dengan kerangka acuan inersia yang membutuhkan kecepatan konstan dan sebuah medan lurus atau sebuah garis lurus yang akan dilewatinya. Contoh dari kerangka acuan yang diperlambat atau dipercepat yaitu mobil yang bergerak melingkar pada simpangan bundaran, komedi putar yang sedang berputar, berakselerasi atau dan berputar. Selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 5. Soal nomor 5 yaitu, menurut Anda kira-kira apa yang terjadi di permukaan bumi apabila rotasi bumi dipercepat? Jelaskan dengan menggunakan teori gerak melingkar. Menurut teori gerak melingkar, agar suatu benda dapat bergerak melingkar, ia membutuhkan adanya gaya yang selalu membelokkannya menuju pusat lintasan lingkaran. Gaya ini dinamakan gaya sentripetal. Gaya ini dipengaruhi adanya percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal juga disebut percepatan radial. Percepatan sentripetal berfungsi untuk mengubah arah kecepatan benda yang bergerak. Arah percepatan sentripetal selalu menuju ke pusat bumi. Percepatan sentripetal ini yang mempengaruhi adanya gerak rotasi bumi. Apabila percepatan ini mengalami penambahan percepatan, maka gaya sentripetal pun akan semakin besar. Gaya sentripetal inilah yang biasa disebut gaya gravitasi bumi. Sehingga dengan bertambahnya gaya sentripetal, maka yang terjadi di permukaan bumi adalah gaya gravitasi bumi akan semakin meningkat atau semakin kuat. Sekian dari jawaban saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.